Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal haudil mawrud. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian santai kita setengah jam tadi dikatakan oleh ustaz kita, MC kita, berbahagia di bulan suci Ramadan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan hambanya itu selalu bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa di bulan suci Ramadan. Tujuannya bahagia. Dan memang orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan bahagia. Tidak ada faktor keterpaksaan. Tidak. Laisa fihi taklifun, tidak ada faktor keterpaksaan. Kenapa orang berpuasa kemudian capek, letih, haus dan dahaga? Karena itu nikmat. Haus itu nikmat. Lapar itu nikmat. Capek itu nikmat. Jadi kalau misalnya ada orang berpuasa kemudian dia tidak merasakan itu semuanya, berarti dia tidak merasakan nikmat. Mengapa puasa itu untuk seluruh muslim, orang yang beriman? Mau dia raja, mau dia rakyat, mau dia presiden, mau dia rakyat, mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia laki, mau dia perempuan, wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia merasa terpanggil dirinya, kalau dia adalah orang yang beriman, dia puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya pasti kalian bertakwa. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di situ bukan diartikan mudah-mudahan. Banyak kalau misalnya ada orang menerjemahkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, bukan. Kalau disebut dengan mudah-mudahan, masih iya, masih tidak, kan mudah-mudahan. Bang Saiful, datang enggak? Mudah-mudahan datang. Kalau dikatakan mudah-mudahan, antara iya dan tidak, betul enggak? Kan mudah-mudahan. Tapi kalau dikatakan fulan masuk surga, pasti enggak? Pasti. Sungguh bahwa fulan masuk surga, udah masuk surga. Jadi la'allakum tattaqun itu artinya litahqiq, pasti. Orang berpuasa itu pasti bahagia. Karena nilai kebahagiaannya ini langsung dari Sang Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu bapak-bapak sebelum nikah kalau dipanggil sama calon untuk datang ke rumah, bahagia gak? Bahagia gak? Senang banget. Belum punya celana, kalau perlu pinjam celana. Belum punya minyak rambut. Oh, kalau perlu minyak rambut pinjam dari orang. Enggak punya minyak rambut, ya udah pakai ludah. Pakai ludah. Oh, cocok kemudian rambut, masya Allah. Bergembira ria dia. Kenapa? Dipanggil sang kekasih. Orang kalau udah dipanggil sang kekasih bergembira, masya Allah. Jiwa raganya bergembira. Mau ketemu siapa nih? Ketemu si dia. Udah ketemu si dia, ketemu bapaknya si dia. Udah ketemu bapaknya si dia, ketemu ibunya si dia. Ingat bapak dulu? Ingat gak? Ingat? Saya juga ingat. Gitu. Bapak ingat, saya ingat. Kalau misalnya nggak ada ingat, berarti belum nikah. Kalau nggak ingat, belum nikah. Bagaimana ceritanya? Bahagia sekali. Apalagi itu di hari pernikahan. Perempuan di hari pernikahan bahagia gak? Perempuan, ibu-ibu di hari pernikahan bahagia gak? Pakai nangis, pura-pura nangis, padahal nangis bahagia. Bapak, ibu, padahal nangis bahagia, bisa aja.
Kenapa nggak dari dulu aja Pak? Ya, astagfirullah ente. Itu nangis bahagia setelah akad nikah, ubah nangis, sungkem kepada bapak, kepada ibu, kepada kakek, kepada nenek dan sebagainya, sungkem dan sebagainya. Itu tangisan bahagia. Karena ketika itu awal dari sebuah mahligai rumah tangga yang nanti pada akhirnya sakinah mawaddah warahmah. Ini kita dipanggil oleh Allah, bagaimana tidak bahagia? Kalau kita dipanggil sang kekasih, bahagia. Ketika dipanggil orang yang cinta kepada kita atau kita cinta kepadanya, kita bahagia. Bagaimana? Ini Allah yang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sini. Dipanggil. Israel nggak dipanggil. Amerika nggak dipanggil, yang kafir. Orang-orang kafir nggak dipanggil, yang dipanggil umat Islam. Tapi umat Islam yang betul beriman, banyak umat Islam nggak puasa, berarti nggak beriman dia. Asik-asikan, tadi saya lihat, Masya Allah, para pekerja itu nunggu nasi bungkus. Allahu Akbar, Ramadan. Mau dia pekerja, mau dia bukan pekerja, Ramadan puasa. Kan tadi saya katakan bahwa Ramadan ketika dia menjumpai lapar dan dahaga itu nikmat sekali, nikmat. Orang ketika dia berdoa, kemudian dia berzikir, dia salat, dia merasakan letih dan capek, itu puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan seseorang ketika dia merasakan letihnya puasa. Ladzatus syiyam, lezatnya berpuasa itu ketika dia udah mulai merasakan Allahu Akbar. Letih sekali. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya satu waktu di Makkah puasa sampai nggak ada ludah, jamaah sekalian. Mau nelen ludah aja nggak ada, habis. Di Makkahul Mukarramah saya puasa itu untuk nelen ludah aja nggak ada. Kalau kita sekarang kira-kira cadangan ludah yang untuk kita telan ada nggak? Apalagi tempatnya ber-AC banyak. Ini sampai Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya. Ketika tuh dalam keadaan letihnya kita, capeknya kita, hausnya kita, yang sama Allah, ya Allah, capek ketika itu. Umrah di bulan suci Ramadan, capek, Masya Allah, berkeringat luar biasa dahsyat. Tapi nikmat luar biasa. Berdesak-desakannya kita ketika dalam keadaan tawaf. Berdesak-desaknya kita ketika dalam keadaan sa'i. Ketika kita sholat berjamaah di dalam Masjidil Haram, walaupun banyak, penuh. Memasuk ke dalam Masjidil Haram banyak dan penuh. Keluarnya juga luar biasa, tapi nikmat. Ada satu kenaikan. Ila 700 dha'af, sampai bahkan 700 kali ganjaran atau lipatan ganda. Ila saum, kecuali puasa, fanajzibih. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsinya, kecuali puasa, aku yang langsung membayarnya. Puasa hanya Allah yang Subhanahu wa taala. Orang mendirikan salat, ada kelihatan gambaran pahalanya. Orang sedekah, ada kelihatan gambaran pahalanya. Ada orang berzakat, ada gambaran pahalanya. Ada orang puasa, ada orang haji. Tidak ada. Wa anna ajzi bih. Betapa puasa, rahasia tersebut hanya Allah dan Dia yang tahu. Kalau tadi kita sholat berjamaah, orang tahu gak jamaah? Jamaah, teman kita ketika kita sholat tahu gak barusan? Tahu, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Tapi tadi gak ada sebelah kanan saya kan? Karena saya jadi imam. Kalau saya jadi imam mungkin ada sebelah kanan saya. Ada sebelah kanan jamaah sekalian, sebelah kirinya. Masya Allah tahu. Fulan bin Fulan tahu. Tapi kalau misalnya puasa, ada yang tahu gak kira-kira jamaah puasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya capek, pura-pura di sini dia lap menjadi kering. Apakah itu tanda berpuasa? Jamaah, apakah itu tanda berpuasa? Belum tentu. Apakah kemudian terlihat aduh letih luar biasa, ngantuk di bulan suci Ramadan? Apakah itu tanda berpuasa? Tidak. Bahkan bisa jadi orang berpuasa tetapi tenaganya jauh lebih kuat. Ada orang sakit disuruh puasa. Aneh gak? Aneh gak jamaah?
Ada orang sakit jantung, ada orang sakit berbagai macam penyakit, obatnya puasa. Senin dan Kamis. Ini kita nggak tanggung-tanggung 1 bulan penuh. Rasulullah yang bersabda, berarti Rasulullah menghendaki kita bahagia. Sumu tasihhu. Puasa kalian bakal sehat. Puasa kalian bakal sehat kalau benar puasanya. Banyak orang penyakit, masya Allah, udah luar biasa. Udah stadium berapa ibaratnya kalau menurut kedokteran? Ustaz, ada 4 atau 5? 3. Yang paling tinggi penyakit 4. Habis itu 5. Hotel bintang 5 ada, tapi penyakit nggak ada. Stadium 4, kata dokter, ini puasa Senin dan Kamis. Senin Kamis dalam 2 bulan sembuh penyakitnya, alhamdulillah. Sadaqah Rasulullah Muhammad. Benarlah apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mau dioperasi disuruh apa? Puasa. Operasi disuruh apa? Puasa. Walaupun subuh sampai maghrib, ini bisa jadi dari maghrib sampai subuh kebalikan. Tapi kan namanya tetap puasa menurut kedokteran. Manfaatnya puasa. Kalau tidak, ada sesuatu nanti ketika dalam keadaan operasi, ada hal yang merusak tatanan ketika dalam keadaan operasi. Betul gak kata dokter? Masya Allah, jauh dari 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah sudah memprediksikan orang yang ahli puasa sehat. Tubuh kita Masya Allah letih dan capek. Setiap hari tubuh kita bagaikan mesin. Perut besar kita itu bagaikan mesin. Tak henti-hentinya untuk selalu bergerak dan bekerja untuk mengolah makanan yang ada di dalam perut besar kita. Kalaulah kita capek dalam bekerja, kemudian kita istirahat 1 jam, contoh. Setelah istirahat 1 jam, kuat kembali. Itu istirahat 1 jam. Kita juga kalau misalnya kita punya perut kemudian kita istirahatkan, itu berproses istirahatnya yang pada akhirnya perut besarnya menjadi kuat kembali. Allah menghendaki kita bahagia, jamaah sekalian. Bagaimana tidak bahagia ketika kita dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan? Pekerjaan sunnah dibalas yang wajib. Tadi kita qabliyah zuhur, atau nanti setelah kita kajian ini ada ba'diyah zuhur. Itu dibalas dengan pahala yang wajib di bulan yang lain. Ada gak di bulan yang lain seperti itu? Sunnah dibalas yang wajib. Yang wajib kita yang baru saja kita jalankan sholat zuhur berjamaah bagaikan 70 kali kita sholat zuhur di bulan yang lain. Allahu Akbar. Ada yang mampu? Kita sholat zuhur 70 kali, bukan 70 rakaat. Tukang kameramen mampu? Tukang kameramen mampu gak? Mampu kali. Umur berapa sekarang baru? Oh, baru 32. Masih muda, enggak mampu dia. Padahal cuma 70 kali salat zuhur. Satu zuhurnya 4 rakaat. Mampu enggak? Enggak mampu juga. 32 belum 62. Enggak mampu juga tetap. Itu kalau misalnya tadi kita sholat dan betul-betul ikhlas, dibalas ganjarannya oleh Allah di bulan yang lain 70 kali sholat zuhur. Kita ngaji, ganjarannya bagaikan 70 kita ngaji di bulan yang lain, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kalau misalnya di dalam puasa, fanaumuhu ibadah, tidurnya aja ibadah, bagaimana ibadahnya? Waduh, udah setengah jam. Jamaah sekalian, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Cuma memang jangan perbanyak tidur. Mentang disebut di bulan suci Ramadan, fanaumuhu ibadah. Tidurnya adalah ibadah. Ba'da subuh tidur sampai zuhur, ba'da zuhur tidur sampai asar, ba'da asar tidur sampai maghrib. Ini namanya makruh. Memperbanyak tidur. Ya. Tidur lagi, tidur kan tidurnya kan ibadah benar.
tapi tidur untuk meningkatkan kekuatan atau stamina, itu yang namanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kembali kepada judul atau tema kita. Allah menghendaki kita bahagia di alam dunia. Di antara Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebahagiaan kita di alam dunia, di antaranya puasa. Dari puasa 1 bulan penuh terbentuk diri. Kalau benar-benar kita berpuasa dengan benar, makanya ada disebut dengan madrasatu Ramadan. Ulama-ulama menyatakan madrasatu Ramadan, madrasah Ramadan, atau disebut dengan pesantren kilatnya Ramadan. 30 hari atau 29 hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, masa tidak ada perubahan? Ada orang melakukan ziarah, contohnya ziarah Wali Songo, 7 hari 7 malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam bersama. Kalau enggak dia pagi ziarah atau siang, sore, zuhur dan sebagainya, terus lagi berziarah lagi. Kemudian sholat berjamaah lagi, kemudian ziarah lagi, kemudian makan berjamaah lagi, kemudian membentuk proses zikir lagi, kemudian berhadapan dengan sesama teman, dengan yang satu soleh, dengan yang soleh lagi. 7 hari 7 malam berjumpa dengan orang saleh, ada perubahan dalam dirinya. Bagaimana ini adalah 1 bulan lebih perubahannya. Di malamnya puasa, di siangnya puasa, di malamnya tarawih. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Dan bahkan bukan cuma sekedar tarawih, ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Ada witirnya 11 rakaat. Witir 11 rakaat. Witir berapa rakaat? 11 rakaat. Bukan tarawih 11 rakaat, bukan. Didirikan man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang orang puasa di bulan suci Ramadan, puasa di siang hari sebagaimana kita pahami. Wa qama, yang disebut qama dikatakan oleh mereka para ulama-ulama adalah tarawih di bulan suci Ramadan. Hanya ada tarawih di bulan suci Ramadan, di bulan yang lain tidak ada. Mau di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan sebagainya tidak ada tarawih. Kalau ada witir, dimanapun bulan ada witir. Di Ramadan ada witir, di Syawal ada witir. Di Ramadan ada witir, di Sya'ban ada witir. Jadi kalau witir setiap malam ada, kalau tarawih khusus di bulan suci Ramadan. Dilihat langsung oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam salat tarawih 20 rakatan. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih 20 rakaat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Tapi ketika itu baginda Rasulullah tidak pernah memaksa umatnya untuk salat tarawih. Dikhawatirkan wajib. Ketika baginda Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak salat tarawih di masjid?" Khaufan minal wujub. Khawatir kalau salat tarawih dijadikan kewajiban. Khaufan minal wajib. Kalau jadi wajib, waduh, khawatir lagi. Yang 5 waktu aja dikhawatirkan ada umat meninggalkan di antara yang 5 waktu tersebut. Bagaimana ini tarawih 20 rakaat? Lebih banyak dan lebih panjang. Kalau sholat 5 waktu jumlahnya semuanya 17 rakaat, bagaimana ini adalah tarawih 20 rakaat? Jadi baginda Rasulullah salat sendiri. Di zaman baginda Aisyah mengikutinya. Istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tahu bahwa baginda Rasulullah salat tarawih, sahabat salat tarawih, tapi tidak secara berjamaah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak mau untuk mendirikan salat tarawih berjamaah. Betul mengikuti Rasulullah, khawatir kalau bakal terjadinya tarawih menjadi wajib. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berpendapat, beliau seorang mujtahid besar dan bermusyawarah dengan mereka para pembesar, para sahabat kala itu. Ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Ada di antara mereka orang-orang al-asyara al-mubasysyirun bil jannah. Ada 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada minal abadillah, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang awalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ini para pembesar, para sahabat, ulama-ulamanya para sahabat. Dan semuanya sepakat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini namanya ijma'. Ini namanya ijma'. Tidak ada dalam Al-Quran. Betul, tidak ada dalam Al-Quran.
Tidak ada dalam sunnatul Rasul yang diungkapkan langsung oleh baginda Rasul. Betul, tidak ada. Tetapi ada ijma'. Ketika kita dalam proses hukum itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Inilah proses hukum. Kita tidak jumpa lewat Al-Quran, kita ambil lewat hadis. Kita tidak jumpa lewat hadis, kita ambil lewat ijma'. Kita tidak jumpa lewat ijma', kita ambil lewat qiyas sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau dakwah di Yaman. Itu diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak menjumpai hukum dalam Al-Quran, dijawab oleh sahabat, aku ambil lewat sunnah ya Rasulullah. Engkau tidak ambil lewat sunnah, tidak ada dalam sunnah, aku berpendapat ya Rasulullah. Nah, itu yang namanya ijma' dan kemudian qiyas. Jadi jamaah sekalian, ijma'nya Sayyidina Umar bin Khattab disebut dengan ijma'ul ummah. Ijma' kesepakatan dari mereka para ulama. Rasulullah kiriha. 4 tahun salat tarawih 20 rakaat. Sudah 1400 tahun yang lalu salat tarawih ada sang penentang. Tidak salat tarawih 8 rakaat. Barang siapa yang salat tarawih lebih dari 8 rakaat seakan-akan menambahkan bilangan salat zuhur. Orang yang menambahkan salat zuhur berarti kan kafir kalau begitu jadinya. Salat zuhur berapa rakaat jemaah? 4. Kalau ditambah menjadi 1 dengan yakin salat zuhur ada 5 rakaat kan kafir menambahkan jumlah salat zuhur. Seakan-akan pada akhirnya orang yang puasa ada atau orang yang tarawih bagian kalau dia menentang dari mereka para ulama-ulama saleh. Menentangnya dari mereka para ulama saleh itu tidak bahagia, jamaah sekalian. Kita disuruh bahagia oleh Allah di bulan suci Ramadan, tunduk kepada Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dengan tadabbur, mentafakkur, memahami ayat-ayatnya, memahami tafsirannya, pelajari. Yang belum bisa belajar Al-Quran, belajar. Yang belum bisa belajar tajwid Al-Quran, belajar. Yang belum bisa belajar tentang bacaan Al-Quran, belajar. Yang belum memahami tentang Al-Quran, belajar. Syahrul Quran, bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Syahrul Sa'adah, bulannya bahagia. Orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan bahagia. Orang yang banyak sedekah di bulan suci Ramadan, di bulan yang lain dia bakal bahagia. Di Ramadan dia bahagia, di luar Ramadan bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah ajwada minar rihil mursala fi Ramadan. Baginda Rasulullah ketika beliau bersedekah, itu di bulan suci Ramadan bagaikan angin yang mengalir dengan cepatnya beliau bersedekah dengan banyaknya. Berarti orang yang ahli sedekah berarti orang yang bahagia. Duitnya bahagia, bakal tambah lagi dan tambah lagi. Orang yang gemar sedekah. Udah dapat THR belum? Udah dapat THR belum? Kalau dapat THR janji gak mau sedekah? Insyaallah. Mau masuk surga gak? Giliran mau masuk surga mau. Giliran suruh THR berapa puluh juta sih di sini? 10, alhamdulillah. THR-nya 10 juta, masa sedekah 100.000 nggak bisa? THR 10 juta, Allahu Akbar. Tadi yang bilang 10 juta siapa? Jangan bohongin saya dong. Oh bos, oh ini semuanya jadi bos, alhamdulillah. Oh, saya girang banget. Bahagia dong, alhamdulillah. THR 10 juta, bisa gak? Niatin aja dulu, udah nggak apa-apa. Niatin aja dulu, niatin. Ya Allah, Ramadan terkabul, tidak dikabulin, nanti di akhirat dikabulin. Kita misalnya, ya Allah, biar THR 10 juta. Sampai kapan enggak juga, nanti di akhirat. Jangankan 10 juta, 1 triliun Allah kasih. Amin. Amin. Di akhirat, di akhirat. Sabar aja dulu, sabar. Karena bahagia itu berkelanjutan. Ada bahagian pertama, ada kedua, ada ketiga. Itulah bahagia. Orang kalau misalnya hidup di satu tempat, kemudian di tempat berikutnya bahagia. Di tempat berikutnya bahagia, ini namanya disebut dengan hakikatus sa'adah. Orang kalau di mana saja dia bahagia, berarti dia adalah bahagia yang sesungguhnya.
Kita di kampung bahagia, di kota bahagia, di rumah bahagia, di masjid bahagia, tempat kerja bahagia. Berarti disebut dengan sa'adatud darain. Ini kekuatan puasa. Jadi kalau misalnya orang berpuasa betul karena Allah, pasti dia bahagia. Nah itu setiap malam niat puasa menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab al-Imam Malik boleh kita niat satu Ramadan penuh, kita niat. Di malam pertama kita niat untuk berpuasa satu Ramadan penuh. Tapi menurut mazhab Imam Malik, menurut mazhab Imam Syafi'i setiap malam wajib berpuasa, setiap malam wajib niat puasa. Sebagaimana mazhab Imam Syafi'i zakat fitrah dengan beras. Sebagaimana menurut mazhab Imam Syafi'i zakat fitrah dengan beras. Menurut mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah di antaranya boleh dengan harga dari beras tersebut, yaitu uang. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kebahagiaan ketika kita bisa mengikuti ulama bukan menurut maunya kita. Kalau kita ada ulama, silahkan berpendapat. Apakah kita sederajat dengan Imam Syafi'i? 7 tahun udah hafal Quran, 8 tahun udah bisa hafal ribuan atau ratusan ribu hadis dengan sanadnya, hafal kitab, memahami berbagai macam dalam syariat Islam, bisa dia paham tentang 100 keilmuan dalam syariat Islam di usia 10 tahun. Ada di antara kita seperti itu? Di usia 10 tahun bisa memahami 100 ilmu, di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, di usia 8 tahun dia sudah mempelajari dan bahkan hafal hadis ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Kalau kita seperti itu, silahkan berpendapat. Ada di antara kita yang seperti itu? Ada gak? Ada gak? Kalau ada, silahkan berpendapat. Kalau tidak, ikutin ulama dong. Ulama itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang yang ada di pesantren walaupun 30 tahun kemudian keluar dari pesantren kemudian jadi ulama. Belum tentu. Ada orang setiap tahun ada di dalam universitas, perguruan tinggi, ada wisudawan, wisudawati. Ribuan orang, apakah kemudian dari ribuan orang tersebut terlahir satu ulama? Belum tentu. 2 ulama, apalagi 3 ulama, belum tentu. Semuanya adalah pilihan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabihudahu muqtadih. Karena kita mengikuti mereka, kita akan mendapatkan petunjuk yang datang dari Allah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Mengikuti yang ada. Jadi ketika kita mengikuti jejak langkah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dari mereka para ulama, bahagia kita. Bahagia kita, bukan malah menentang mereka para ulama, bukan malah merusak dari mereka para ulama. Jadi ketika kebahagiaan disebut al-iqtida wal ihtida bih, disebut dengan bahagia kalau kita mengikuti. Amin. Kita ikutin ulama, bahagia, udah bahagia. Kita ngikutin akhlaknya ulama, bahagia betul. Kita bisa berkumpul dengan ulama, bahagia betul. Kita sering hadir di majlisnya mereka para ulama, bahagia betul. Kita bisa ambil ulama ilmunya, akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya, bahagia betul. Itulah yang disebut dengan hakikat kebahagiaan. Jadi zaman sekalian, saya lihat jam lagi, khawatir. Ya betul. Bukan khawatir lagi, sudah waktunya. Adakah pertanyaan? Karena saya mengikuti standarisasi dari kajian yang ada. Ya, saya ikutin setengah jam. Walaupun sih, kalau misalnya mau dilihat, perjalanan saya pulang dan pergi bisa 4 jam. Ya kan? Kelamaan dalam perjalanan, betul gak? Kalau misalnya, tapi nggak apa-apa. Berkah insya Allah. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih zaman sekarang, mereka mengkaji hadis setengah. Baru kuliah setahun, 2 tahun, 3 tahun.
Baru mereka cari-cari itu hadis nggak ketemu. La haula wala quwata illa billah. Udah kuliah S1, S2 nggak ketemu cari. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ini adalah hadis dhaif. Ini adalah hadis dhaif, dia nggak ketemu. Padahal kalau misalnya dia ngaji dengan sesungguhnya ada. Ketika mereka cari tentang takhrijul hadis, ada ilmu yang namanya ilmu takhrijul hadis, ilmu untuk mengeluarkan hadis. Kita lihat GPT atau apa namanya dan sebagainya, AI dan sebagainya, terkadang ada, terkadang tidak ada. Namanya teknologi manusia. Apakah kemudian ketika kita cari di situ, kemudian tidak ada. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Tidak ada. Kemudian dia mengatakan ini bukan hadis Rasulullah. Sangat dangkal sekali. Sangat dangkal sekali. Berapa banyak saya dengan teman-teman dan sebagainya, entah itu di luar negeri, entah di majelis ulama, nggak ada yang entah itu di luar negeri, entah di majelis ulama, nggak ada yang menyatakan ini zaman baru ngajinya setengah, kemudian dikatakan hadis palsu, hadis palsu, hadis palsu. Kasihan sekali, ya kan? Udah benar itu adalah hadis baginda Rasulullah Muhammad, hadis atau bahkan bisa jadi hadis palsu. Ente yang belum ketemu hadis tersebut, ente yang belum ketemu hadis tersebut kemudian langsung keluar, kemudian menyatakan bahwa hadis tersebut itu adalah hadis lemah atau hadis palsu. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Jadi makanya saya katakan kalau jadi seorang ustadz ngaji yang banyak, seorang ustadz, seorang dai ngaji yang banyak hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak hadis, tidak bakal dituangkan lewat kitab sunan. Kita kitab sunan aja nggak tahu. Apa sih Sunan Ahmad bin Hanbal? Ya kan, Sunan Abu Dawud dan sebagainya. Tidak juga yang disebut dengan hadis yang diriwayatkan hanya Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Jauh ala niran, saya tegaskan hadis Rasulullah. Tidak sebagaimana banyak dai muda sekarang menyatakan itu bukan hadis. Makanya saya katakan ente ngaji yang benar. Ini dalilnya udah banyak di sini. Kenapa ente cari yang ada di GPT atau cuma sekedar nyari yang di AI atau nyari yang di apa namanya? Yang di Google, yang itu kebanyakan buatan kafir. Banyakan orang-orang Yahudi, kebanyakan orang Nasrani. Ada kitab-kitabnya, kaji kitab yang dikasih bin Isa Al-Fadani. Makanya perlu kita kajian hadis dengan menyeluruh. Makanya pantas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Orang-orang beriman masuk dalam Islam secara menyeluruh. Artinya kaji Islam secara menyeluruh. Jangan baru dapat setengah kemudian dihakimi bahwa ini bukan hadis. Naudzubillah, naudzubillah. Ini banyak nih, banyak. Berani lagi mengatakan. Itu kalau ketemu dengan ulama yang sesungguhnya dipentogin dia. Kalau berjumpa dengan ulama yang sesungguhnya dipentogin, ditanya ente ngambil dari mana, ini dalilnya, ini kitabnya ada. Kalau orang sudah ketemu dalil, fa'amsaka, harusnya dia diam, kemudian dia percaya kepada dalil. Kita Muslim percaya dengan jamaah, kita Muslim percaya dengan dalil. Iya, ya Allah, betul. Iya, dengan Allah. Dalil, ini kan dalil. Ucapan Allah dalil gak? Ucapan Rasulullah dalil gak? Kalau kita udah ketemu ada dalilnya, kita percaya gak? Ya, dalil namanya, dalil. Gitu. Ini banyak sekali, hati-hati ini jamaah sekalian. Berarti kalau misalnya ada dai yang mengatakan seperti itu, ilmunya masih secuil. Dia nggak ketemu di kajian-kajian yang berikutnya. Banyak sekali, luar biasa. Kalau misalnya dia mau minta, saya kasih itu rujukan nih dalilnya, nih hadisnya ada di sini, ini hadisnya ada di sini, banyak sekali. Kasihan kalau misalnya ada seorang dai yang seperti itu, memperlihatkan kebodohannya di hadapan orang. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Makanya cari ulama yang sesungguhnya, jangan yang setengah. Dapatnya juga setengah. Kalau kita cari ulama yang ilmunya satu gayung, ya kita dapat satu gayung. Kalau kita nyari ulama yang ilmunya seember, ya kita dapat seember. Tapi kalau ulama yang ilmunya satu samudra, dapatnya ya satu samudra. Gitu dia. Bisa paham jamaah? Jamaah bisa paham?
Alhamdulillah. Masih adakah atau tidak? Terserah jamaah. Tidak ada? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selagi masih ada kesempatan. Ya. Oh, banyak. Tadi katanya setengah jam. Ya, fadhal, silakan. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang perbedaan penentuan awal Ramadan sama awal bulan Syawal yang sering terjadi di Indonesia? Bukan menurut pandangan saya, tapi pandangan agama. Pandangan saya siapa saya? Ya. Jadi pandangan agama bukan pandangan saya harus perbaiki. Saya nggak mau memberikan pandangan karena saya bukan siapa-siapa. Saya mau melihat pandangan agama. Dalam syariat kita wajib belajar taat ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulullah mutlak. Karena Allah dan Rasulullah mutlak benar, pasti benar. Tapi ke ulil amri, siapa yang namanya ulil amri? Ulama berkata ulama dan pemerintah. Jadi ulil amri itu ulama dan pemerintah, ulama dan pemerintah, ulama dan pemerintah, ulama pemerintah. Selagi ulama benar wajib diikuti. Ulama enggak benar enggak boleh diikuti. Ada ulama enggak benar misalnya. Ada ulama enggak benar. Misal itu malaikat Isra, saya bakal tangkap dia. Waduh. Ulama mau ditangkap. Ya kan? Saya bakal kejar tuh ulama, berarti ulama enggak benar. Nah, masa malaikat mau ditangkap sama dia? La haula wala quwata illa billah. Berarti itu ulama enggak benar. Enggak boleh taat sama ulama yang model kayak gitu kalau begitu jadinya. Enggak boleh taat kepada ulama yang enggak benar. Karena ulama ada al-alim, alimun fid din, aliman fid dunya wa alimun fil akhirah. Ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama akhirat yang kita ambil. Kalau ulama yang duniawi ya jangan kita ambil. Pemerintah, ada pemerintah yang benar, ada pemerintah yang tidak benar. Tapi pemerintah yang benar di mana di situ ada ulamanya. Pemerintah yang benar di situ ada ulamanya. Contoh, di Majelis Ulama Indonesia itu himpunan dari Nahdlatul Ulama, himpunan dari Muhammadiyah, himpunan dari Persis. Saya di Majelis Ulama kumpul dari berbagai macam organisasi. Di EMO itu bukan hanya NU saja, bukan. Teman-teman kita yang ada Muhammadiyah ada di situ banyak. Persis, pokoknya organisasi-organisasi Islam yang banyak sekali bergabung di situ. Dirumuskan. Mereka mengambil rumusan awal penentuan Ramadan, awal penentuan bulan, kemudian Id itu disabdakan oleh baginda Rasulullah, sumu liru'yati wa uftiru liru'yati. Puasalah kalian karena melihat bulan, bersalat idlah kalian karena melihat bulan. Ini pendapat arjah, pendapat yang paling kuat. Ngeker. Kekeran melihat bulan, bukan kekeran seperti kekeran kita beli di abang-abang, kita ngeker gitu, enggak ada kekeran khusus. Itu di puluhan tahun yang lalu saya belajar tuh ilmu falak. Ketika saya masih ada di Tarim Hadramaut, belajar ilmu falak. Diajarkan saya oleh guru saya tentang ilmu falak ini dan ini dan ini dan ini. Belajar secara luar biasa. Gitu. Jadi mereka lah yang menentukan kapan awal Ramadan, kapan Id. Karena dari penglihatan. Dalam sabda Rasulullah, sumu liru'yati wa afsiru liru'yati. Berpuasalah kalian kalau setelah melihat bulan, salat idlah kalian, artinya Idul Fitri setelah melihat bulan. Ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat lewat hisab. Hisab itu adalah hitungan. Sebagaimana yang ada di teman-teman kita di Muhammadiyah dengan hisab. Boleh. Tapi kalau misalnya mau dikatakan mana lebih kuat dengan melihat bulan,
maka ru'yatul hilal lebih kuat daripada hisab. Gitu. Ru'yatul hilal, melihat langsung bulan, itu lebih kuat daripada hisab. Kalau hisab kan hitung. Sebelum waktunya Ramadan, itu udah dihisab duluan, udah ditentukan. Tapi kalau misalnya ru'yah, itu kan melihat langsung. 2 hari sebelum Ramadan dilihat lagi, 1 hari sebelum Ramadan dilihat lagi, baru ditentukan. Mana lebih istimewa kalau begitu, melihat atau tidak melihat? Saya melihat fulan. Ada orang menyatakan, kata orang sih saya fulan tersebut ada. Mana lebih tinggi? Saya langsung melihat atau menurut kata orang? Saya melihat. Jadi itu pemerintah kita dalam hal ini Departemen Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Di situ mereka berjuang untuk ru'yatul hilal, menentukan Ramadan, menentukan Id itu dengan ru'yatul hilal. Jadi kalau begitu jadinya lebihlah kita percaya kepada ulul amri, yaitu pemerintah kita yang benar. Karena dalam pemerintah, dalam Majelis Ulama, Departemen Agama itu lengkap semuanya, alat-alatnya semuanya lengkap, tidak sebagaimana satu golongan, NU-nya atau Muhammadiyahnya atau Persisnya. Ini satu negeri dan ini ditaruh di seluruh titik. Ketika di Indonesia bukan hanya ada di titik Jakarta saja, Jakarta seluruh provinsi, dan satu provinsi ada beberapa titik. Satu provinsi seperti DKI Jakarta itu, seperti Jakarta itu sekarang DKI doang. Di Jakarta doang. Seperti di Jakarta itu beberapa titik jemaah untuk menentukan ru'yatul hilal, dan semuanya dengan ahli hukum atau ahli hilal. Jadi nggak perlu diragukan. Kita percaya kepada negara, tidak perlu diragukan. Yakinin. Saya bisa berkata seperti itu karena saya di dalamnya. Ya jemaah sekalian, saya bisa berkata seperti itu karena saya di dalamnya. Artinya itu untuk menentukan itu luar biasa. Penentuan tentang keilmuan tentang falak banyak, luar biasa. Ngelihat juga, Masya Allah, luar biasa. Penentuan ngelihat dari pagi, siang, sore, malam, melihat secara langsung dengan kadar kepastian hukum yang ada, dan itu dilihat dari satu negara atau satu kota beberapa titik. Di antaranya kalau di Jakarta di atas Monas, itu di atas Monas ada. Atau di tempat gedung-gedung tertinggi di mana itu diantaranya masih banyak sekali. Itu kalau di Jakarta. Bagaimana kalau satu Nusantara? Jadi Nusantara kemudian dilihat semuanya besok Ramadan. Nanti malam disebut sidang isbat bahwa besok Ramadan. Percaya gak kalau begitu jadinya? Percaya. Karena semua ulama menyatakan seperti itu. Allahu a'lam. Oh ya, Fatihah Qubul Tamam Rasulullah Hadrati Sayyidina Rasul. Mohon maaf, ini bukan karena ada teman-teman kita yang puasa duluan, tidak sah. Gak apa-apa. Teman-teman kita yang dari Muhammadiyah kan puasanya duluan, sah, nggak ada masalah. Saya nggak ngomong mereka tidak sah. Ingat, saya nggak pernah mengatakan mereka tidak sah. Puasanya sah. Kita 29 misalnya, mereka 30, sah, nggak ada masalah. Saya cuma menyatakan mana lebih istimewa. Kalau dikatakan lebih istimewa, ya lihat negara yang tadi dikatakan. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah kafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin bil alamin. Saya mau tambahkan lagi, banyak sekali dai-dai muda yang baru ngaji sedikit tentang hadis, kemudian menyatakan ini bukan hadis, ini bukan hadis. Aduh, kesian. Saya ngelihatnya itu mau nangis saya. Ya Allah, kesian sekali. Belum cukup untuk baca kitab kuning, tapi udah main mic, udah dikasih mic, kasihan. Makanya kalau kita mau jadi ulama, ngaji yang banyak deh. Bang Saiful, ngaji yang banyak. Jangan main motor mulu. Jangan main motor mulu. Ngaji yang banyak. Kalau jadi ulama,
kalau jadi ulama.